Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 264, di mana cerita di chapter ini terfokus pada pertemuan kapten, perasaan Yuno, hingga nasib Noel setelah bertarung dengan salah satu anggota Dark Triad yang bernama Vanika. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Terlebih lagi, salah satu leaker atau sumber bocoran yang biasanya memberikan kerangka cerita sama sekali belum memberikan info tentang chapter ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 264 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, seperti informasi yang diberikan oleh aplikasi dan situs resmi Manga Plus, manga Black Clover chapter 264 akan resmi dirilis pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ingat ya, aplikasi dan situs resmi untuk membaca manga Black Clover bernama Manga Plus. Dan kalau kalian ingin membaca terjemahan fans yang biasanya dirilis satu hari sebelum manga resmi dirilis, bisa kalian baca di beberapa situs buatan fans. Dimana situs buatan fans yang menyediakan manga ini jumlahnya ada banyak. Silahkan cari sendiri di Google ya. Poin kedua, menurut informasi yang sudah berhasil kami dapatkan, beberapa halaman awal manga Black Clover akan terfokus pada kelanjutan cerita pertemuan para kapten kesatria sihir. Dan dalam adegan ini terlihat bahwa Nahato masih membagikan informasi yang sudah dia dapatkan dari misi penyusupan di kerajaan Spade. Poin ketiga, menurut salah satu sumber, akan ada sebuah panel yang menyebutkan kalau Nahato akan memberikan penjelasan tentang anggota Dark Triad. Tapi sayangnya, sang leaker atau sang pemberi bocoran tidak menjelaskan secara detail apa saja informasi yang diberikan oleh Nahato kepada para kapten tentang Dark Triad. Ya, kita belum bisa memastikannya, tapi kami sangat berharap kalau di adegan ini Nahato akan menjelaskan tentang iblis yang dimiliki oleh ketiga anggota Dark Triad, sekaligus sihir beserta kelebihan dan kelemahan mereka. Dan kami sangat berharap hal ini bisa terjadi karena sampai saat ini informasi mengenai iblis dan sihir iblis Zeno masih sangat minim. Poin keempat, menurut salah satu terjemahan fans, Nahato menjelaskan bahwa dia memiliki semacam sihir yang bisa digunakan untuk memindahkan beberapa kesatria sihir. Tapi sihirnya ini memiliki beberapa batasan, hingga orang yang bisa dia pindahkan berjumlah terbatas. Dan dari sumber yang lain menyebutkan kalau Nahato memiliki semacam sihir yang bisa membuatnya masuk ke dalam kerajaan Spade tanpa diketahui oleh Dark Triad. Namun orang yang bisa dia bawa berjumlah terbatas. Ya, walaupun kita belum bisa memastikan manakah terjemahan yang paling benar, tapi dari dua terjemahan ini bisa kita simpulkan bahwa Nahato dapat masuk atau menyusup ke dalam kerajaan Spade bersama dengan beberapa kesatria sihir. Lalu karena jumlah orang yang bisa dibawa terbatas, Nahato pun kemudian menjelaskan kalau dia akan memilih beberapa penyihir yang dia anggap dapat bertarung melawan pengguna kekuatan iblis. Dan sebelum dia menentukan siapa sajakah yang akan ikut menuju kerajaan Spade bersama dengannya, Kapten Jack kemudian memberikan saran agar Nahato memilih dari para kapten kesatria sihir. Dan tepat setelah Kapten Jack berbicara, Yuno kemudian meminta agar dirinya diikut sertakan dalam penyerangan kerajaan Spade ini. Poin kelima, akan ada beberapa panel yang menjelaskan bahwa Yuno masih belum bisa melupakan dan memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Zeno. Ya, di adegan ini Yuno sempat menjelaskan bahwa Zeno datang ke markas squad Golden Dawn untuk membunuh semua anggota Fajar Keemasan. Tapi berkat apa yang dilakukan oleh William, sebagian anggota Fajar Keemasan berhasil selamat dari serangan mematikan Zeno. Di mana saat Yuno menjelaskan hal ini, akan ada sebuah flashback yang memperlihatkan pertarungan Zeno melawan William. Dan sepertinya inilah alasan mengapa pertarungan William dan Zeno tidak diperlihatkan sebelumnya. Tidak hanya itu, di sini juga sempat diperlihatkan ada beberapa anggota skuad Fajar Keemasan yang sudah terluka karena serangan Zeno. Lalu dari bocoran gambar yang memperlihatkan pertarungan William melawan Zeno, sempat terlihat bahwa William
selalu mengutamakan keselamatan anggota Fajar Keemasan saat melawan Zeno. Padahal menurut Zeno sendiri, William dapat bertarung dengan lebih baik lagi. Nah, dari sini bisa kita katakan kalau alasan William bisa dikalahkan dengan mudah oleh Zeno karena dia terpaksa harus membagi konsentrasinya untuk menyerang, bertahan, dan melindungi anggota Fajar Keemasan. Poin keenam, lewat salah satu bocoran gambar yang sudah beredar, terlihat dengan jelas bahwa Bel atau roh sihir angin milik Yuno ternyata merasakan amarah yang sama seperti Yuno. Dan di salah satu panel, Bel sempat menjelaskan kalau saat ini dia sedang berusaha untuk menyerap dan menyimpan sihir agar bisa digunakan untuk mengalahkan Zeno. Lalu sekuat apakah Yuno setelah Bel berhasil menyerap sihir dalam jumlah besar? Akankah Yuno mendapatkan kekuatan baru? Mengingat sampai saat ini Yuno belum diperlihatkan mengeluarkan kekuatan baru. Padahal sebagian besar karakter yang bertarung melawan penyihir dari kerajaan Spade sudah diperlihatkan menggunakan kekuatan atau sihir baru. Poin ketujuh, ternyata selain mendapatkan informasi tentang Dark Triad, Nahato juga sudah mendapatkan informasi tentang sekelompok warga kerajaan Spade yang menentang Dark Triad. Di mana hal ini bisa disimpulkan dari perkataan Nahato di salah satu bocoran gambar yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Di kerajaan Spade ada sebuah kelompok yang menentang atau melakukan perlawanan terhadap Dark Triad. Dan beberapa hari yang lalu, salah satu dari mereka sudah masuk ke dalam Clover Kingdom secara diam-diam. Saat ini, orang itu ada di tempatmu, bukan? Kau, sebenarnya siapa dirimu? Lalu, sejauh manakah Nahato sudah mengetahui tentang hubungan Yuno dengan kerajaan Spade? Mungkinkah Nahato sudah mengetahui kalau Yuno merupakan pangeran dari kerajaan Spade? Ya, menurutku sendiri ada kemungkinan kalau Nahato sudah mengetahui siapa Yuno yang sebenarnya. Atau paling tidak, Nahato sudah mendapatkan informasi tentang pangeran dari kerajaan Spade yang diungsikan. Tapi, mengapa di salah satu panel Nahato sempat bertanya siapa Yuno sebenarnya? Mungkin dia hanya ingin memastikan, ya walaupun tidak menutup kemungkinan kalau Nahato sama sekali tidak mengetahui siapa Yuno yang sebenarnya. Poin ke-8, seperti yang bisa teman-teman lihat di salah satu bocoran gambar yang sudah beredar, terlihat dengan jelas bahwa Noel sudah diselamatkan oleh Patri dan komplotannya. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa Patri bisa berada di kerajaan hati? Dan bagaimanakah nasib para kesatria sihir lain yang sebelumnya ikut bertarung di kerajaan hati? Apakah mereka sudah diselamatkan oleh Patri dan komplotannya? Atau mungkin mereka malah diselamatkan oleh penyihir dari kerajaan Diamond? Selanjutnya, apakah Patri dan yang lain akan ikut membantu penyerangan ke Spade Kingdom? Menarik untuk kita nantikan. Oh ya, ada satu pertanyaan besar lagi nih. Mengapa di chapter ini Patri dan yang lain terlihat memiliki logo atau tanda reinkarnasi? Bukankah logo atau tanda reinkarnasi yang mereka dapatkan di Ars Reinkarnasi Elf seharusnya sudah menghilang? Mungkinkah sudah terjadi sesuatu kepada mereka? Atau mungkin ini hanyalah sebuah kesalahan dari sang autor? Bila teman-teman punya opini mengenai hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.